Orang bahagia itu dua saja. Hidup susah dia sabar, hidup sedang dia syukur. Apa ciri orang bersyukur? Suka berbagi. Maka kalau gelisah orang kaya, bagi-bagi duit. Bagi aja duit. Jangan ditumpuk, itu bukan rezeki kita. Kalau ada kegelisahan di kalbu, berarti hartanya belum berzikir. Bagi-bagi Pak. Tapi ada kaidah di dalam hadis, la ya'kul ta'amaka illa taqi. Sebaiknya tidak memakan hartamu kecuali orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah, supaya nanti harta yang dia dapat dia gunakan untuk ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma sayang, karena kita ini sering dengar berita itu, the bad news is the best news. Berita terburuk itu adalah berita terbaik. Kejadian terburuk itu berita terbaik. Maka sering mendengarkan berita tidak baik untuk rohani, ya. Tapi berita terbaik itu berita Al-Quran. Makanannya kolbu itu ceramah, betul. Jadi jangan berhenti diceramahi orang. Maka saya pun masih berguru. Sekedar dikata-katai oleh guru, senang ini bukan main. Ya, senang. Ada orang-orang yang mengajar itu langsung, bukan lewat sosmed. Kalau orang ngomong lewat sosmed, itu namanya penggosip. Kalau guru yang bijak, dipanggil muridnya baik-baik. Saya sering panggil guru, dinasihatin guru. Kalau enggak, saya datangi dia. Tapi saya hanya mendatangi guru-guru kolbu setelah tadabbur, setelah istikharah. Saya istikharah, ya Allah izinkan saya datang ke mursyid fulan, syekh fulan, kiai fulan, guru fulan, baru kita datang. Kata Imam Syafi'i, jangan salahkan aku jika engkau menyindirku di depan orang, menyebutku di depan orang, menyebut langsung, bukan menyindir, menyalah-nyalahi di depan orang. Nanti aku tidak terima kalahku. Itu kata Imam Syafi'i. Maka ini teknik kalau kita ingin menegur seseorang dengan teguran langsung, jangan di depan orang lain, nanti dia malu. Di dalam Al-Quran, pusat kebahagiaan itu apabila seseorang kembali kepada asalnya. Itulah sebabnya pulang kampung itu menyenangkan. Pak Haji kampung di mana tadi? Gorontalo. Pulang kampung senang, tapi jangan lama-lama. Pulang kampung senang, pasti senang. Kenapa? Kita punya memori di sana, kita punya kenangan di sana. Oleh karenanya, ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukanlah ayat yang menakutkan. Sungguh kami adalah milik Allah, akan berpulang kepada Allah. Tubuh ini perbuatan Allah, sumbernya tanah. Tanah itu kunnya Allah. Kun. Apa arti kun? Wahai tanah, hendaklah engkau menjadi tubuh seorang manusia. Menjadilah. Jadi tanah yang kita injak setiap hari, yang kita makan darinya setiap hari, itu adalah kun Allah, atau bahasa lainnya perbuatan af'al Allah. Apa bahasa Arabnya? Af'al Allah. Jadi tubuh berpulang kepada Allah itu af'alnya. Itu bahagianya tubuh. Makanya kita ini senang sekali ke tempat yang banyak pohon. Benar tak? Saya dengar kemarin beberapa jemaah habis tadabbur dengan imam besar, ya, di tempat yang sejuk. Ya, kenapa? Karena tubuh ini, mata ini mesti dimanjakan dengan tempat-tempat yang rindang, yang hijau.
itulah tempat berpulangnya tubuh. Itulah hakikatnya. Namun kita masih ada yang lain, ada qalbu, ada ruh. Ruhani ini berasal daripada ruh yang Allah hembuskan, yang merupakan Allah, rahasianya Allah. Dia mesti berpulang kepada Allah, berpulang kepada ruh. Alamul amr, kata Imam Ghazali. Alamul amr, alamnya amr. Apa alamul amr? Itulah rahasia Allah. Maka ada ungkapan ini boleh dibaca sama-sama. Al-jismu fi'lullah. Coba sama-sama. Al-jismu fi'lullah, al-qalbu ismullah, as-sirru sifatullah, ar-ruhu amrullah. Ada 4. Al-jismu, tubuh jisim ini, fi'lullah, perbuatannya, maka dia pulang menjadi tanah, karena itu asal perbuatan. Qalbu tidak pulang ke tanah, dia pulang ke nama Allah, karena Allah meletakkan namanya di qalbu. Itulah sebabnya qalbu ini gelisah jika nama Allah tidak masuk ke dalamnya. Seperti dompet kita gerak-gerak kalau tidak ada isinya, ya. Kartunya itu, kartu ATM-nya itu kayaknya mau terbang kalau tidak ada isinya. Gelisah. Supaya tenang, bagaimana isi? Ini ayat Allah. Jika urusan duniawi kita senang isi dompet digital, sekarang dompetnya di handphone, betul? Maka isilah dompetnya qalbu. Qalbu itu mata uangnya cuma satu, nama Allah. Tapi nama Allah itu serinya banyak. Ada Allah, ada Rahman, ada Rahim, ada Kudus, ada Salam. Semua itu adalah mata uang yang menyenangkan qalbu. Itulah makna ayat ala bidzikrillah. Itu dalam bahasa Arab ada seni Allah berkalam. Ketahuilah, ala biasanya jar majrur bi dzikrillah itu objek ditaruh di belakang, sekarang ditaruh di depan. Why? Limaza? Kenapa? Allah sedang ingin hamba fokus. Seperti lafaz Ar-Rahman, fokuslah pada Ar-Rahman, bukan pada istawa. Fokuslah pada zikrullah. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Jangan cari tenang, cari namanya. Ini kesalahan murid mengaji. Jamaah mencari, yang dicari ketenangan, keliru. Yang dicari, pulangkan qalbu kepada namanya. Pulangkan qalbu kepada nama Allah. Kenapa? Qalbu ini baina isba'ain min asabi' ar-Rahman. Allah bukan benda, maka jika disebut jari-jari Tuhan itu tidak masalah, karena Allah bukan fisik. Kalau jari saya itu, tapi kalau jari Allah bukan ini. Hanya Allah yang tahu maknanya dan hakikatnya. Qalbunya manusia, qulubu bani Adam baina isba'ain min asabi' ar-Rahman. Antara dua jari-jari Allah yang Maha Pengasih. Kalau ada benda di jari-jari kita, itu berarti gampang dibolak-balik. Kapan Allah tidak bolak-balik lagi qalbu? Jika sudah ada namanya. Maka Allah itu bolak-balik qalbu supaya yang punya qalbu sadar bahwa kepunyaan dia kepada qalbu tidak mutlak. Allah yang mutlak menguasai qalbu. Jadi qalbu itu yataqallabu abadan, dia begini terus
bolak-balik itu bahasa Arab, qalb. Maka dalam bahasa Arab kalau kita bolak-balik begini, itu namanya taqlib. Qalb taqlib, qallaba yuqallibu taqliban. Dibolak-balik. Qalb sesuatu yang bolak-balik. Sesuatu yang bolak-balik. Apa yang membuat dia tidak bolak-balik? Jika ada penahannya. Ini jika ada penahannya, mungkinkah dia bolak-balik? Tidak ada. Jika ada penahannya cuma satu, nama Allah. Itulah ala bidzikrillah. Ketahuilah hanya dengan memasukkan nama Allah, qalbu menjadi tenang dan damai. Jadi jangan fokus pada tenang, fokuslah pada nama. Fokuslah pada nama. Nama ini ada teknik membacanya. Ambillah ilmunya kepada mursyid-mursyidnya. Kemarin saya ketemu ada mursyid Sanania, tadi pagi juga ada mursyid Idrisia Sanusinya. Silakan temui mereka. Ya. Tapi kalau minta talqin kepada saya, ambilnya dengan harta. Ya. Kecuali ada isyarat para masyayikh, baru saya talqin di luar rumah saya. Jadi ada adat-adat juga kita. Jadi hadiri majlis-majlis mereka. InsyaAllah qalbu ini akan menjadi tenang. Kalau perut lapar, yang dicari apa? Cari apa? Apakah setiap tempat makan kita datangi? Tidak. Kita cari resto yang enak. Maka cobalah lihat resto-resto yang enak itu parkirnya penuh. Orang parkir, bahkan ada orang yang berdiri antri menunggu giliran dia untuk masuk. Cuma urusan perut orang mau antri. Kapan bapak-bapak ini, tuan-tuan ini, ibu-ibu ini mau antri untuk menyebut nama Allah dalam qalb? Antri mengambil ilmu qalbu kepada ahlinya. Mesti diambil kepada ahlinya. Resto itu kalau yang bagus-bagus tidak terima GoFood dan GrabFood. Kalau yang bintang-bintang tinggi itu, kalau mau datang sendiri. Betul kan? Hatta ada teman saya di Jakarta buka resto, nggak mau online. Dia bilang saya online itu Allah. Oh, kita nggak ada juga. Luar biasa. Ada orang-orang begitu. Dan setiap hari orang yang datang tidak putus, bahkan antri berdiri ingin merasakan makanan yang mereka buat. Barangkali itulah analog kias, contoh daripada kalau kita hendak memanjakan perut. Lain dengan orang yang menjajakan makanan di tepi jalan, karena sudah banyak, biasa. Betul. Kita sering lewat, sangat biasa. Ilmu zikir bukan ilmu yang dijajakan. Ya? Makanya kami tidak boleh bertalqin kecuali saya merasa itu sudah di rumah saya. Itu baru boleh saya bertalqin. Itu rahasia guru kalau bertalqinkan zikir. Dan bagi kami talqin zikir itu bukan sunnah tapi wajib. Kenapa? Ayatnya jelas. Surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayat ini jelas sekali mengatakan bahwa maka ketahuilah bahwasanya tiada yang berhak disembah, la ilaha illallah. Tiada yang benar-benar mewujud dengan dirinya kecuali Allah. Yang lain wujud karena diwujudkannya. Tiada yang berlaku di alam semesta kecuali yang dia lakukan. Maka kita duduk malam ini di masjid yang diberkahi Allah ini juga karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang makan Allah, jadi qalbu ini
dia tidak akan bisa senang kecuali diberikan makanannya. Kalau orang Makassar, makanannya pedas-pedas ya, pakai lombok ya. Saya tahunya lombok itu ada pulau, ternyata lombok itu nama ya, sesuatu yang pedas, sambal ya. Coba orang Makassar dikasih makanan Jogja, segeleng-geleng, manis ya, manis ya, gudeg, nggak cocok ya, nggak banyak yang cocok. Kenapa? Dari kecil lidahnya sudah lain. Kolbu itu semuanya sama, lain dari lidah. Tapi bedanya kolbu itu otaknya yang lain. Ada yang sebenarnya kencang, ada yang lembut. Silakan nanti Bapak Ibu cari guru mana yang cocok, yang zikirnya keras atau zikirnya lembut, yang zikirnya berteriak atau zikirnya diam. Itu tergantung selera. Apakah boleh saya yang suka pedas lalu mencaci maki orang yang suka makan manis? Tidak boleh. Apakah boleh saya yang suka manis lalu merendahkan orang yang suka pedas? Tidak boleh. Namun banyak ustaz kata orang sini ya, dia merendahkan orang yang beda selera. Itu gagal faham. Saya khawatir jika dia baca kitab ini kurang makna. Jika dia baca Quran, kurang mentadabburi Quran. Karena di Quran itu ada ayat perintah zikir keras, ada ayat perintah zikir lembut, ada semua. Kalau sulit mencari, carilah kitab Al-Azkar Imam Nawawi, sudah diterjemah. Kalau bahasa Arabnya sudah lupa, baca kitab Al-Azkar. Oh, tapi kata si ustaz dari sini Pak, dari Makassar, Imam Nawawi itu sesat. Imam sesat. Kalau Imam Nawawi sesat, ente apa? Kalau Imam Nawawi sesat, kamu apa? Jika Imam Nawawi bid'ah, dia mungkin dolalahnya. Kita sedih sekali jika ada orang-orang seperti itu. Apa kata Imam Nawawi menyimpulkan banyak ayat. Zikir itu ada yang lembut, ada yang keras, ada yang dengan lisan, ada yang dengan qalbu. Yang paling bagus digabung. Lisan iya, tubuh iya, qalbu pun juga. Itu Imam Nawawi, thariqah Imam Nawawi. Tapi Imam Bahauddin Naqsyabandi tidak. Dia mengatakan afdalul dzikri ma khafi, mengikuti sebuah riwayat asar sahabat Nabi dan tabi'in. Khairul dzikri ma khafi, sebaik-baik zikir yang lembut. Lain lagi dengan Syekh Saman gabung mix. Untuk murid yang hatinya keras, zikirnya mesti keras. Untuk murid yang hatinya sudah lembut, zikirnya lembut. Tergantung selera. Coba yang menggunakan Allah. Jadi qalbu mesti dikembalikan kepada asalnya. Apa asalnya qalbu? Menyebut nama Allah. Maka tadi al-jismu fi'lullah, al-qalbu ismullah. Ya, qalbu itu isimnya Allah, nama Allah. Semakin banyak nama masuk, dia semakin tenang, semakin tenang, semakin tenang. Ada satu riwayat Bani Israel diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Tirmizi, hadis yang sahih, bahwa nanti di hari kiamat ada seseorang yang tidak punya amal baik secara zahir. Ditimbang, dicetak semua laporan amalnya,
Sejauh mata memandang laporan amalnya maksiat, dosa. Tapi dia tidak kafir. Dia hanya pendosa. Melihat hasil seperti itu, ditimbang semua dosanya dan amal baiknya nol. Langsung amal buruknya lebih berat. Maka malaikat neraka langsung mengikat dia dengan belenggu nar. Ketika ditarik, Allah bertitah, "Wahai malaikatku, apakah kalian telah membedah isi dadanya?" Lalu para malaikat mengatakan, "Belum ya Rabb." Maka dibedahlah isi dadanya. Apa yang terjadi? Jantungnya menyebut nama Allah. Coba baca tak? Allah. Coba lisannya dikunci. Baca Allah. Saya baca dengan lisan, Bapak baca dengan kalbu. Allah. Lidah dikunci. Allah. Ada merinding-merinding ya? Kenapa dia merinding? Kayak di dalam tenang. Jika yang di dalam tenang, yang di luar yang merinding. Yang di luar yang bergerak, di dalamnya tenang. Itu kalau dikeraskan, badan kita bisa begini. Berarti di dalam dia sedang ingin menyatu dengan nama. Persatuan qalbu dengan nama bukanlah persatuan seperti air dengan gelas. Hanya Allah yang tahu. Jika nama masuk ke dalam qalbu, dia bergetar sejenak. Setelah itu dia tunda talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Barulah dia tenang. Itu sebabnya dulu kami kalau zikir, saya sebulan lebih. Umur 13 tahun Allah izinkan bertemu seorang mursyid, ditalkinkan zikir Allah, la ilaha illallah. Setiap kali di masjid ada baca orang la ilaha illallah, saya langsung pingsan. Kata orang, kamu gila? Enggak. Orang pingsan kenapa disebut gila? Kamu ingat orang tua? Enggak. Kamu ingat nenekmu? Ya saya lupa nenek saya mana. Jadi pertanyaan itu banyak. Tapi saya katakan tidak. Qalbuku tidak kuat menanggung beratnya lafaz Allah, karena masih kecil, umur 13 tahun. Alhamdulillah, memori itu sampai hari ini tidak dapat saya lupakan. Nikmatnya bukan main. Itu lebih nikmat daripada malam pertamanya orang baru menikah. Wallahi, ya, kalau ngikutin rasa itu saya tidak mau menikah, Pak. Kalau ngikutin rasa itu. Tapi kalau opak jalan lagi, nakal lagi dia. Tapi kalau ngikutin rasa kolbu, kita hanya ingin bersama dia. Makanya salah seorang mursyid saya main berkalam dulu, kamu masih sekolah, ba'da subuh zikirnya jangan panjang-panjang, nanti kamu gak mau sekolah. Karena asik berzikir. Anak-anak kita ini ada mainan baru namanya sekarang yang keluar lato-lato. Punya dia? Punya? Lato-lato. Itu lato-lato, kalau anak-anak lagi main, dia lupa minum. Ada handphone pun tidak dilirik. Asik. Nanti ketemu temannya di luar, kumpul lagi, lebih asik lagi. Anak-anak jika ketemu mainannya, maka ditinggalkan mainan yang lain. Maksudnya mainan duniawi itu sampai di otak,
Tapi kalau qalbu dapat mainan nama Allah, jangan tinggalkan yang lain. Ya, itu sebabnya sahabat-sahabat Nabi 10 hari terakhir Ramadan itikaf. 10 hari terakhir itikaf.